situasi di perbatasan Eropa kembali memanas. Setelah serangkaian pelanggaran wilayah udara yang terus-menerus, insiden terbaru di Estonia telah mendorong NATO ke titik kritis. Para pejabat Estonia dan Polandia secara terbuka mengancam akan menembak jatuh jet tempur Rusia yang berani melanggar wilayah kedaulatan mereka. Apa yang membuat pelanggaran kali ini berbeda? Dan apakah ini akan menjadi pemicu perang terbuka antara Rusia dan NATO? Mari kita bedah tuntas. Pada 19 September lalu, 3 jet MiG-31 Rusia dilaporkan melanggar wilayah udara Estonia. Pelanggaran ini bukan yang pertama, tetapi dianggap yang terburuk sejak 2003. Yang membuat insiden ini sangat serius adalah durasinya, 12 menit yang disengaja. Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Estonia, Marko Mihkelson, bereaksi keras. Ia menulis di media sosial, "Lain kali, kami akan lakukan itu kalau Anda tahu maksud saya." Komentar ini merujuk pada peristiwa tahun 2015 ketika Turki, juga anggota NATO, menembak jatuh sebuah bom Rusia yang hanya melintasi wilayah udaranya selama 17 detik. Ini menunjukkan bahwa kesabaran Estonia telah habis. Insiden ini memicu perdebatan sengit di dalam aliansi NATO. Ada dua kubu yang berbeda pandangan. Kubu garis keras, diwakili oleh Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, yang menyatakan, "Kami akan memutuskan menembak jatuh objek terbang tanpa diskusi ketika melanggar wilayah kami." Pandangan ini didukung oleh beberapa analis yang berargumen bahwa Rusia terus menguji batas tanpa memicu pasal 5 NATO, yaitu serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Mereka berpendapat, hanya dengan tindakan tegas, Rusia akan jera. Kubu kehati-hatian. Pihak lain, seperti pakar perang hibrida Hannah Smith, mengingatkan bahwa respons yang berlebihan bisa berbahaya. Menurutnya, Rusia mungkin justru menginginkan perang, dan NATO tidak boleh terpancing. Ada kebajikan dalam tidak bereaksi berlebihan, ujarnya. Pihak ini percaya bahwa mengaktifkan pasal 4 NATO yang memungkinkan konsultasi saat kedaulatan terancam sudah merupakan langkah strategis yang efektif. Kasus ini adalah bagian dari pola provokasi Rusia yang lebih luas. Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi rekor pelanggaran drone Rusia di Polandia dan Rumania. Ini adalah taktik perang hibrida untuk menguji kesiapan dan persatuan NATO. Meskipun Rusia membantah tuduhan ini, dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutnya sebagai klaim tak berdasar, bukti yang disajikan Estonia di PBB cukup kuat. Situasi ini menempatkan NATO di persimpangan jalan. Mereka harus membuat keputusan sulit, merespons dengan tegas untuk mencegah provokasi di masa depan, atau tetap berhati-hati agar tidak memicu perang yang lebih besar di Eropa. Jadi, teman-teman, insiden di Estonia ini telah memanaskan perdebatan yang sudah lama ada di NATO. Pilihan yang diambil aliansi akan menentukan bagaimana mereka menghadapi tantangan dari Rusia di tahun-tahun mendatang. Menurut kalian, mana respons yang paling tepat untuk NATO? Meniru Turki dan menembak jatuh jet Rusia? Atau tetap menahan diri agar tidak memicu perang terbuka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.